Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu calon CASN. Berikut akan sampaikan tutorial pendaftaran di SSCASN P3K hingga resum Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. SSCASN merupakan portal untuk melakukan pendaftaran calon aparatur sipil negara. Untuk melakukan pendaftaran sebagai calon aparatur sipil negara, hal pertama yang dilakukan adalah membuat akun. Buka portal sscsn.bkn.go.id. Klik menu SSCASN, kemudian klik buat akun. Pada langkah pertama yaitu pengecekan identitas. Masukkan data identitas. Masukkan CAPTCHA yang sesuai kemudian klik lanjutkan. Kemudian pada langkah yang kedua, masukkan data-data pribadi sesuai yang ada. Upload foto KTP. Kemudian melakukan swafoto dengan mengklik ambil foto. Masukkan password, pertanyaan dan jawaban pengaman. Masukkan CAPTCHA yang sesuai kemudian klik lanjutkan. Kemudian langkah ketiga adalah mengecek ulang data yang telah kita masukkan. Jika data ada yang salah atau tidak sesuai, klik kembali untuk mengubah data. Jika data sudah sesuai maka klik proses pendaftaran akun. Login pendaftaran. Lakukan login dengan memasukkan NIK dan password sesuai dengan yang telah dimasukkan sebelumnya. Pada langkah pertama, akan muncul halaman pengisian biodata. Isikan biodata sesuai ketentuan yang tertera. Setelah semuanya terisi, selanjutnya masukkan CAPTCHA kemudian klik selanjutnya. Pada langkah kedua, pilih jenis seleksi yang diinginkan. Jika merupakan XTHK2 pilih ya, kemudian isikan nomor peserta XTHK2. Kemudian klik selanjutnya. Pada langkah ketiga pilih instansi dan jenis formasi, kemudian klik pilih. Isikan data pendidikan. Isikan CAPTCHA kemudian klik selanjutnya. Pada langkah keempat, wajib mengisikan deskripsi pekerjaan dan riwayat kerja. Kita pilih instansi, kita memasukkannya per tahun, kita mulai, kemudian jabatan apa di sana, guru ya, kemudian tanggal mulai ini kita buat per tahun ya, kemudian gaji pokok sesuai yang tertera di SK, kalau tidak ada Bapak Ibu bisa masukkan sesuai gaji yang Bapak Ibu terima. Kemudian nomornya ini ada di nomor surat itu di SK, tanggalnya juga, dan pejabatnya adalah yang menandatangani. Ini adalah riwayat pekerjaan yang bisa kita tambahkan sebanyak riwayat pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bukanlah ya riwayat pengalaman kerja seperti
di tenaga teknis, tapi ini adalah khusus riwayat pekerjaan. Jadi tidak perlu ditandatangani ulang oleh kepala sekolah sebelumnya atau kepala sekolah sekarang. Ya, kita cukup masukkan data-data yang ada di SK per tahunnya. Nah, kalau kami kemarin memasukkannya ini 9 tahun bisa Bapak Ibu sekalian ya. Ini nanti harus dimasukkan per tahun. Nah, lalu yang berikut Bapak Ibu sekalian yang juga menjadi persoalan adalah membeli e-materai. Untuk upload berkas, ada dua yang harus kita bubuhi e-materai. Yang pertama adalah surat lamaran, yang kedua adalah surat pernyataan 5 poin. Nah, di sini di bagian atas Bapak Ibu bisa klik, ini adalah untuk e-materainya, login akun e-materai, user dan password. Nah, Bapak Ibu belum bisa masuk ya secara umum kalau belum pernah menggunakannya. Bapak Ibu pilih yang bagian bawah buat akun. Di buat akun itu nanti tampilannya adalah Bapak Ibu isi alamat email, kemudian passwordnya. Password yang Bapak Ibu isi di sini bukan password berdasarkan password yang Bapak Ibu pakai ke email pribadi, namun password yang diminta oleh akun ini ya. Jadi harus menggunakan ketentuan huruf, angka, kemudian karakter tertentu. Hanya email saja yang kita pergunakan, email pribadi, passwordnya kita ganti mengikuti permintaan yang ada di sini. Kalau kita menggunakan password lama, itu tidak akan diterima di sini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu berhasil, maka Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke sini. Ini adalah situs resminya. Pertama tentu kita akan pilih pembelian dulu, baru nanti kemudian ke pembubuhan. Ya, untuk pembelian kita akan diarahkan kemari. Jadi di sini bisa kita pilih berapa kuota yang akan kita beli 1, 2. Kalau kebutuhannya adalah 2, dan di sini dibuat maksimal pembeliannya adalah 10 juta ya. Nih, tipe pembayarannya ada 2, kris 1 dan kris 2 sama saja. Tampak di sini bahwa totalnya untuk satu kuota itu adalah 10.574. Ini, jadi kalau mandiri Bapak Ibu sekalian sendiri ya, tidak bergabung dengan rekan-rekan yang lain, maka Bapak Ibu cukup pilih 2 lalu bayar. Tampilan bayarnya nanti seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita diarahkan pada QR code ya. Ini harus menggunakan, kalau saya perhatikan di situ, GoPay atau OPPO ya. Jadi ini adalah pembelian yang menggunakan QR code, tidak bisa menggunakan rekening biasa. Jadi Bapak Ibu yang belum ada, ini sebaiknya juga menggunakan di-download OPPO atau GoPay ya. Dan pembayaran digital lainnya, itu kuncinya kalau saya perhatikan. Kalau sudah, maka kita sudah bisa masuk ke pembubuhan. Nah, di pembubuhan ini Bapak Ibu sekalian, ada 2 yang tadinya kita bubuhkan. Pertama tadi adalah surat pernyataan 5 poin, yang kedua adalah surat lamaran ya. Untuk surat lamaran maupun surat pernyataan 5 poin, maka kita masuk ke pembubuhan di sini. Kita drag atau tarik ya surat lamaran atau surat pernyataan 5 poin yang berbentuk PDF, ditandatangani dulu Bapak Ibu sekalian. Setelah ditandatangani lalu jadikan PDF, kemudian itu kita tarik kemari. Nah, ini maka berkasnya pertama adalah upload ya, tarik tadi. Yang kedua pilih posisi. Jadi nanti akan muncul di sini kalau kita sudah beli, e-materainya di bawah, tinggal kita pilih, kita tarik misalnya garisnya. Nah, setelah itu kemudian ada isi PIN ya, ini PIN pribadi barangkali yang perlu kita tambahkan untuk data pribadi. Lalu pembubuhan, setelah nanti kita tarik, kemudian kita tempelkan seperti tutorial yang sebelumnya saya bagi, maka kita sudah bisa download. Setelah kita download, ya ini ada 2 berkas tadi yang harus kita kerjakan, maka selanjutnya kita sudah bisa masuk ke bagian resume. Ini tinggal surat pernyataan 5 poin kita unggah setelah tadi dibubuhi, kemudian juga surat lamaran sesuai persyaratan tadi kita unggah. Ini juga bisa kita lihat apakah sudah sesuai. Lalu KTP ini kita cek juga untuk menyesuaikan apakah terbaca. Kemudian ijazah juga begitu Bapak Ibu sekalian ya, harus kita lihat juga memastikannya sebelum nanti diakhiri resumenya. Kemudian transkrip dan pas foto yang latar belakang warna merah. Kemudian di sini dipastikan sebelum melakukan resume periksa kembali. Nah, setelah itu maka kita akhiri resume. Dengan mengakhiri resume maka Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pendaftaran di SSCASN. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian Permaster baru, kita juga akan melayani pertanyaan ya, yang manakala Bapak Ibu menemukan suatu kendala yang tentunya tidak bisa kita samakan satu persatu melalui kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.